Bruce Castle adalah sebuah bangunan bersejarah yang terletak di Tottenham, London. Bangunan ini merupakan salah satu dari sedikit manor house bergaya Tudor yang masih bertahan di London dan kini berfungsi sebagai museum dan pusat arsip lokal. Dengan sejarah yang kaya dan arsitektur yang menawan, Bruce Castle menjadi salah satu ikon budaya dan warisan penting di wilayah Haringey. Sejarah Bruce Castle. Asal-usul Bruce Castle dapat ditelusuri hingga abad ke-16, meskipun tanah di sekitarnya sudah dihuni sejak periode abad pertengahan. Nama, Bruce, berasal dari keluarga De Bruce yang memiliki tanah di daerah ini pada abad ke-13. Namun, bangunan yang ada saat ini didirikan sekitar tahun 1514 dan mengalami berbagai perubahan serta renovasi selama berabad-abad. Pada abad ke-17, Bruce Castle dimiliki oleh keluarga Coleraine dan direnovasi dengan menambahkan elemen arsitektur bergaya Jacobean. Pada abad ke-19, bangunan ini berubah fungsi menjadi sekolah progresif yang dipimpin oleh Sir Rowland Hill, tokoh yang terkenal karena memperkenalkan sistem perangko prabayar di Inggris. Arsitektur dan desain, Bruce Castle adalah contoh arsitektur manor house bergaya Tudor dengan pengaruh Jacobean. Bangunan ini memiliki struktur batu bata merah yang khas dengan jendela besar dan dekorasi klasik. Salah satu fitur yang paling menonjol adalah menara bundar yang terletak di bagian barat bangunan. Menara ini diyakini berasal dari abad ke-16 dan mungkin merupakan bagian dari struktur pertahanan sebelumnya. Tata letak bangunan mencerminkan gaya rumah bangsawan pada masanya, dengan ruang perjamuan besar, taman yang luas, serta ruang-ruang yang dulunya digunakan untuk pertemuan sosial dan pendidikan. Bruce Castle sebagai museum saat ini. Bruce Castle berfungsi sebagai museum dan pusat arsip untuk wilayah Haringey. Museum ini menampilkan berbagai koleksi sejarah lokal, termasuk dokumen, artefak, dan pameran yang berkaitan dengan sejarah Tottenham dan sekitarnya. Beberapa pameran yang menarik meliputi sejarah industri di wilayah Tottenham, kontribusi Sir Rowland Hill dalam sistem pos Inggris, serta kehidupan masyarakat setempat dari masa ke masa. Selain sebagai museum, Bruce Castle juga sering menjadi tuan rumah acara budaya, lokakarya seni, dan kegiatan pendidikan untuk masyarakat umum. Ini menjadikannya tempat yang tidak hanya bersejarah tetapi juga relevan bagi komunitas modern, mitos dan legenda. Seperti banyak bangunan bersejarah lainnya, Bruce Castle memiliki kisah-kisah mistis yang dikaitkan dengannya. Salah satu legenda terkenal adalah cerita tentang hantu Constantia Lucy, istri seorang pemilik sebelumnya yang konon meninggal secara tragis di Bruce Castle. Banyak pengunjung dan staf museum mengklaim telah mengalami kejadian aneh di dalam bangunan ini, termasuk suara-suara misterius dan penampakan bayangan. Legenda menyebutkan bahwa Constantia Lucy dipaksa menikah dengan seorang pria bangsawan yang jauh lebih tua darinya. Pernikahan tersebut tidak bahagia, dan ia merasa terperangkap di dalam Bruce Castle. Dikatakan bahwa suatu malam, dalam keputusasaan, ia melompat dari salah satu jendela menara dan meninggal seketika. Arwahnya dikatakan masih menghantui kastil, terutama di sekitar menara tempat ia kehilangan nyawanya. Banyak yang mengklaim melihat sosok bayangan wanita mengenakan gaun putih di lorong-lorong kastil, serta mendengar suara tangisan di malam hari. Namun, bukan hanya hantu Constantia Lucy yang menghantui Bruce Castle. Para pengunjung dan pekerja sering melaporkan suara jeritan yang datang dari lorong-lorong kosong, bayangan yang bergerak sendiri di cermin tua, serta bau busuk yang muncul tiba-tiba tanpa sebab. Sejumlah paranormal yang mengunjungi kastil ini percaya bahwa ada lebih dari satu entitas yang menghuni tempat ini. Salah satu kisah paling mengerikan terjadi pada seorang penjaga malam yang bekerja di Bruce Castle pada tahun 1980-an. Ia mengaku melihat pintu besar di lorong utama terbuka sendiri dengan suara gemuruh yang menggelegar, padahal tidak ada angin ataupun orang lain di gedung itu. Saat ia mencoba menutup pintu, sebuah suara berbisik di telinganya, "Jangan kembali lagi." Ketakutan, penjaga itu langsung melarikan diri dan tidak pernah kembali bekerja di sana. Seorang pengunjung lain pernah mengalami kejadian aneh ketika ia merasa ada sesuatu yang mencengkeram bahunya saat ia berdiri di dekat menara. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Namun, jejak tangan pucat samar-samar tampak di jaketnya. Beberapa orang juga mengaku melihat bayangan hitam besar yang melayang di atas tangga utama sebelum menghilang begitu saja. Selain cerita tentang Constantia Lucy, ada juga legenda yang menyebutkan bahwa Bruce Castle dibangun di atas tanah yang dulunya merupakan tempat eksekusi pada abad pertengahan. Beberapa sejarawan lokal percaya bahwa roh-roh orang yang dieksekusi masih bergentayangan di sekitar bangunan.
Mereka diyakini sebagai sumber dari berbagai suara aneh yang sering terdengar pada malam hari. Kisah yang lebih mengerikan menyebutkan bahwa ada entitas jahat yang menghuni ruang bawah tanah kastil. Beberapa paranormal yang mencoba memasuki ruangan tersebut mengaku mengalami kesulitan bernapas, merasa seperti dicekik oleh kekuatan tak terlihat, bahkan ada yang mengaku melihat sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala di sudut ruangan. Tidak hanya itu, ada kisah tentang seorang pelayan yang bekerja di Bruce Castle pada abad ke-18 yang menghilang tanpa jejak. Konon, ia diketahui sering bekerja larut malam di dapur kastil, tetapi suatu malam ia tidak pernah kembali. Beberapa orang percaya bahwa ia menjadi korban roh jahat yang menghuni kastil, sementara yang lain berpendapat bahwa ia mungkin melarikan diri karena ketakutan setelah mengalami kejadian gaib. Berbagai kelompok paranormal telah mengunjungi Bruce Castle untuk menyelidiki fenomena ini. Beberapa dari mereka mengklaim telah merekam suara aneh atau menangkap gambar bayangan misterius dalam foto mereka. Ada yang merasa energi kuat ketika memasuki ruangan-ruangan tertentu, terutama di dekat menara dan ruang bawah tanah. Terlepas dari benar atau tidaknya legenda ini, kisah-kisah mistis yang menyelimuti Bruce Castle tetap menarik minat banyak orang. Setiap tahun, tempat ini dikunjungi oleh turis yang ingin melihat sendiri apakah mereka bisa merasakan kehadiran makhluk gaib di dalam kastil. Kesimpulan, Bruce Castle adalah salah satu warisan sejarah yang paling berharga di London. Dengan arsitektur yang megah, sejarah yang kaya, serta perannya sebagai pusat budaya dan pendidikan, bangunan ini terus menjadi bagian penting dari identitas Tottenham. Baik bagi pecinta sejarah, arsitektur, maupun mereka yang ingin mengenal lebih jauh tentang perkembangan masyarakat lokal, Bruce Castle adalah destinasi yang patut dikunjungi. Dengan keberadaannya yang masih dipertahankan hingga kini, Bruce Castle membuktikan bahwa warisan masa lalu dapat tetap hidup dan memberi manfaat bagi generasi yang akan datang. Ditambah dengan berbagai kisah mistis yang melingkupinya, bangunan ini tidak hanya menjadi saksi bisu sejarah tetapi juga tempat yang menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Misteri Blickling Hall, kediaman hantu Anne Boleyn. Blickling Hall, sebuah rumah megah bergaya Jacobean yang terletak di Norfolk, Inggris, terkenal bukan hanya karena arsitekturnya yang indah, tetapi juga karena kisah-kisah mistis yang menyelimutinya. Bangunan ini diyakini sebagai tempat kelahiran Anne Boleyn, istri kedua Raja Henry VIII, yang dihukum mati pada tahun 1536. Hingga kini, banyak laporan tentang penampakan hantu Anne dan berbagai kejadian supranatural lainnya di Blickling Hall. Sejarah Blickling Hall sebelum terkenal karena kisah-kisah mistisnya, Blickling Hall memiliki sejarah panjang yang kaya. Bangunan asli di lokasi ini berasal dari abad ke-15, namun kemudian dibangun kembali pada awal abad ke-17 oleh Sir Henry Hobart. Blickling Hall menjadi salah satu contoh terbaik arsitektur Jacobean di Inggris dan memiliki koleksi seni serta perpustakaan yang mengesankan. Meskipun indah dan megah, banyak yang percaya bahwa suasana di dalam Blickling Hall terasa berat dan menyeramkan, terutama saat matahari terbenam. Beberapa ruangan dikatakan memiliki energi yang tidak biasa, dengan perabotan yang kadang-kadang bergerak sendiri atau suara-suara aneh yang terdengar tanpa sumber yang jelas. Legenda Anne Boleyn, salah satu kisah paling terkenal tentang Blickling Hall adalah penampakan hantu Anne Boleyn. Konon, setiap tanggal 19 Mei, hari eksekusinya, sosok Anne muncul mengenakan gaun putih, dengan kepalanya di tangan. Ia terlihat mengendarai kereta hantu yang ditarik oleh kuda tanpa kepala, dengan seorang kusir yang juga tanpa kepala. Kereta ini melaju dengan cepat di jalanan sebelum menghilang di depan gerbang Blickling Hall. Setelah turun dari kereta, hantu Anne dikatakan berjalan menyusuri lorong-lorong rumah, sering terlihat di dekat jendela atau tangga besar. Banyak pengunjung dan staf yang mengaku merasakan kehadirannya, dengan suhu tiba-tiba menurun dan suara bisikan misterius terdengar di udara. Beberapa orang yang mencoba mengabadikan momen di dalam rumah ini melaporkan hasil foto yang menunjukkan bayangan aneh atau cahaya misterius. Penampakan hantu lain di Blickling Hall selain Anne Boleyn, beberapa hantu lain juga dikabarkan menghantui Blickling Hall. Sir Thomas Boleyn, ayah Anne Boleyn, yang diyakini dihantui rasa bersalah karena tidak mampu menyelamatkan putrinya dari eksekusi. Konon, ia dikutuk untuk mengendarai kereta hantu melewati 12 jembatan di sekitar Norfolk setiap malam. Tak henti-hentinya dihantui oleh bayang-bayang masa lalunya. Hantu prajurit Perang Dunia Kedua. Blickling Hall sempat digunakan sebagai markas tentara selama Perang Dunia Kedua.
Beberapa orang melaporkan melihat bayangan prajurit di halaman, atau mendengar langkah kaki berat di lorong-lorong kosong. Wanita misterius, seorang wanita berpakaian abad ke-18 sering terlihat berjalan di dalam rumah sebelum perlahan menghilang. Identitasnya masih menjadi misteri hingga kini. Sosok bayangan di perpustakaan Blickling Hall dikenal memiliki koleksi buku yang luar biasa, tetapi juga menjadi salah satu tempat paling angker. Beberapa orang mengaku melihat sosok bayangan berdiri di antara rak-rak buku, seolah-olah sedang membaca atau mengawasi mereka. Pengalaman mistis di Blickling Hall. Blickling Hall kini dikelola oleh National Trust dan terbuka untuk umum. Banyak pengunjung melaporkan mengalami kejadian aneh, seperti merasakan hawa dingin mendadak, melihat bayangan bergerak di cermin, atau mendengar suara-suara yang tak dapat dijelaskan. Bahkan beberapa petugas yang bekerja di sana mengaku pernah melihat sosok Anne Boleyn muncul di malam hari. Beberapa pemburu hantu dan paranormal telah mengadakan investigasi di Blickling Hall dan menemukan bukti-bukti yang cukup menarik, seperti rekaman suara aneh, fluktuasi suhu mendadak, dan sensor gerak yang aktif tanpa adanya orang di sekitarnya. Dalam beberapa kasus, orang yang mengunjungi Blickling Hall pada malam hari melaporkan perasaan seperti diawasi atau disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mengapa Blickling Hall begitu angker? Beberapa ahli supranatural percaya bahwa tempat yang memiliki sejarah kelam dan penuh emosi cenderung menyimpan energi yang kuat. Dalam kasus Blickling Hall, keberadaan Anne Boleyn dan keluarganya yang mengalami nasib tragis diyakini meninggalkan jejak spiritual yang kuat. Selain itu, karena Blickling Hall telah mengalami berbagai peristiwa bersejarah, termasuk perang dan intrik kerajaan, energi dari masa lalu diyakini masih tersimpan di dalamnya. Kesimpulan, Blickling Hall bukan sekadar rumah tua dengan arsitektur indah, tetapi juga sebuah tempat yang menyimpan banyak misteri dan cerita seram. Dengan sejarah panjangnya dan berbagai laporan pengalaman supranatural, Blickling Hall tetap menjadi salah satu lokasi paling menarik bagi pecinta cerita horor dan pemburu hantu. Apakah kamu berani mengunjunginya? Kastil Croft adalah salah satu peninggalan sejarah paling menarik di Inggris. Terletak di desa Croft, Herefordshire. Kastil ini bukan hanya sebuah bangunan megah yang menyimpan kisah panjang mengenai penghuninya, tetapi juga sebuah saksi bisu dari berbagai peristiwa penting dalam sejarah Inggris. Dengan arsitektur yang mencerminkan kejayaan zaman dahulu serta cerita-cerita mistis yang mengitarinya, Kastil Croft menjadi daya tarik tersendiri bagi sejarawan, wisatawan, dan penggemar kisah-kisah supranatural. Sejarah Kastil Croft. Sejarah Kastil Croft dimulai pada abad ke-11 ketika Bernard de Croft pertama kali menetap di sana setelah tercatat dalam buku Domesday tahun 1086. Sejak saat itu, keluarga Croft menjadi bagian penting dalam sejarah Inggris, dengan beberapa anggotanya terlibat dalam berbagai perang dan konflik, termasuk Perang Mawar dan Perang Saudara Inggris. Pada abad ke-14, kastil mengalami perluasan yang signifikan, mengubahnya dari benteng pertahanan menjadi kediaman keluarga yang lebih nyaman. Pada abad ke-17, Sir William Croft, seorang royalis setia dalam Perang Saudara Inggris, bertempur melawan pasukan parlemen. Sayangnya, ia tewas dalam pertempuran di Stokesay Castle pada tahun 1645 saat mencoba kembali ke Kastil Croft. Selama bertahun-tahun, kepemilikan kastil berpindah tangan, termasuk pada abad ke-18 ketika dijual ke keluarga lain sebelum akhirnya kembali ke tangan keluarga Croft pada tahun 1923. Pada tahun 1957, kastil ini diwariskan kepada National Trust, yang kini bertanggung jawab atas pelestariannya. Arsitektur dan tata letak kastil. Kastil Croft memiliki desain yang mencerminkan perkembangan arsitektur dari abad pertengahan hingga zaman Victoria. Bangunan ini memiliki menara pertahanan yang kokoh, jendela besar bergaya Tudor, dan taman luas yang dirancang dengan indah. Beberapa bagian dalam kastil tetap mempertahankan interior aslinya, termasuk ruang makan besar dengan perabotan kuno serta perpustakaan yang penuh dengan manuskrip langka. Salah satu fitur paling menarik dari kastil ini adalah kapel pribadinya, yang masih digunakan hingga kini untuk acara-acara keagamaan. Taman sekitarnya juga tidak kalah menarik, dengan lanskap yang dirancang oleh arsitek terkenal Capability Brown pada abad ke-18. Kisah mistis dan misteri kastil. Kastil Croft dikenal sebagai salah satu bangunan paling berhantu di Midlands, dengan berbagai cerita mistis yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Setidaknya ada 7 hantu yang dikabarkan menghuni kastil ini.
Salah satu yang paling terkenal adalah hantu Owain Glyndŵr, seorang pejuang kemerdekaan Wales yang diduga bersembunyi di kastil ini sebelum akhirnya menghilang secara misterius. Pengunjung sering melaporkan kejadian aneh seperti suara tangisan bayi di malam hari, bayangan misterius yang bergerak di lorong-lorong kastil, serta perabotan yang bergeser sendiri. Beberapa paranormal bahkan mengklaim telah menangkap suara-suara aneh dalam rekaman mereka saat melakukan investigasi di dalam Kastil Croft saat ini, Kastil Croft terbuka untuk umum dan menjadi salah satu tujuan wisata sejarah yang paling menarik di Inggris. National Trust telah melakukan berbagai upaya restorasi untuk memastikan bahwa kastil ini tetap berdiri kokoh dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Pengunjung dapat menjelajahi ruangan-ruangan kastil yang penuh dengan potret keluarga Croft, menikmati keindahan taman yang luas, serta mengikuti tur malam yang mengungkapkan lebih banyak kisah mistis kastil ini. Dengan sejarah yang membentang lebih dari 9 abad, Kastil Croft tidak hanya menjadi simbol warisan Inggris, tetapi juga menawarkan pengalaman unik bagi siapa saja yang ingin menyelami masa lalu dan misterinya. Bagi para pecinta sejarah, arsitektur, maupun kisah-kisah supranatural, Kastil Croft adalah destinasi yang wajib dikunjungi.